Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Dan kali ini kita akan coba untuk melakukan instalasi lagi Vue.js. Ternyata Vue.js ini seperti yang saya bilang ya, untuk eh, developer-developer JS biasanya tuh ada di mode galau. Dimana ketika mereka update tuh pasti ada banyak banget major change-nya, ada banyak banget update-nya, sehingga merubah behavior kita dalam mengcoding yang menggunakan framework tersebut. Nah, kali ini yang kita mencobain adalah Vue.js. Mengingat kemarin videonya banyak banget yang lihat gitu ya, ketika kita coba publish instalasi Vue.js, dan ternyata ketika sekarang udah ada di versi terbaru Vue.js juga cara instalasinya beda lagi teman-teman. Jadi kita cobain ya untuk instalasi Vue.js ini, dan mudah-mudahan kalian bisa ngikutin gitu ya. Dan seharusnya cara instalasinya juga nggak terlalu sulit gitu ya. Cara instalasinya mudah, cuma ada beberapa codingan yang harus kita pahami gitu ya perubahannya. Nanti untungnya kalian baru belajar cara instalasinya, belum belajarin semuanya gitu ya. Oke, langsung aja. Saya akan coba ke screen, dan di sini saya sudah ada foldernya Vue Class, dan di sini juga sudah ada Visual Studio Code. Dan sekarang kita akan cobain ya teman-teman, kita akan cobain untuk buat folder baru. Nah, di sini kita cobain misalkan basic. Kita coba drag and drop di sini. Nah, cara instalasinya itu agak sedikit berbeda teman-teman dengan yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan sebelumnya saya beritahu teman-teman itu cara instalasinya adalah dengan cara install dari npm, terus nanti kita bisa view create ya. Nah, sekarang tuh beda lagi. Jadi tetap install dari npm, cuma nanti dia langsung nge-create app-nya. Gitu ya. Nah, di sini kita akan cobain langsung teman-teman ya. Di sini ada quick start-nya teman-teman, kalau misalkan kan teman-teman mau lihat gitu ya di sini. Nah, kalau sebelumnya itu kita installnya itu kita install dulu ya modulsnya, baru kemudian kita coba install dari dalam terminal gitu ya. Nah, kalau sekarang ketika kita npm init view at latest gitu ya, dia akan install langsung, dia akan create view projectnya gitu ya. Dan nanti langsung akan ada tampilan seperti ini ya teman-teman, option-option seperti ini gitu ya. Jadi perbedaannya di situ. Nanti kita cobain dulu ya. Nah, di sini kebetulan karena Vue juga baru update, jadi kita update sekalian. Di sini kita coba buka terminal, teman-teman. Oke ya, seperti ini. Dan teman-teman bisa langsung ketikkan npm init. Pastikan teman-teman udah instalasi Vue.js-nya ya. Jadi di sini bukan Vue.js, maksud saya Node.js-nya. Di sini kita bisa cek npm minv gitu ya. Nah, pastikan npm minv-nya ini jalan gitu ya, versinya jalan. Dan sekarang kita bisa install gitu ya dengan cara npm spasi init spasi view at latest. npm spasi init spasi view at latest. Seperti ini teman-teman ya. Kita coba cek lagi lalu tekan enter. Nah, di sini dia bakal bilang install following package, di sini create view gitu ya. Nah, kita coba klik yes. Oke, nama projectnya apa gitu ya. Misalkan kita cobain nama projectnya adalah basic view gitu ya. TypeScript-nya mau ditambahin atau enggak gitu ya. Kita no aja. JSX supportnya yes. Kemudian view return-nya kita belum pakai gitu ya. Jadi nanti aja. Nah, ini untuk state manajemennya juga kita belum pakai. Ini untuk tesnya, unit testing juga kita belum pakai ya. Karena kalian misalkan, nah ini untuk end-to-end testing biasanya pakai Cypress. Kita belum pakai juga. Linternya kita pakai ya, supaya kode kita sesuai dengan kualitas gitu ya. Lalu di sini pretire kode formatting juga pakai supaya lebih rapi, dan sekarang sudah bisa gitu ya. Nah, ini ada beberapa perintah teman-teman. Di sini ada cd spasi basic view. Kemudian di sini ada npm install. Lalu di sini ini perintahnya kita harus ikutin ya. Ini buat linternya, kemudian yang ini buat devnya. Oke, jadi teman-teman di sini bisa langsung cobain. Sekarang kita cobain ya. cd basic view gitu ya. Kemudian kita coba npm install. Jadi langsung di npm install dulu ya.
Nanti dia akan coba install Vue.js-nya di environment work kita gitu ya. Ini biasanya juga tergantung dari kecepatan internet kalian ya. Jadi kalau misalkan internet kalian cepat gitu ya, bisa jadi lebih cepat lagi gitu ya untuk instalasi si Vue ini. Nah, terus tadi dikasih tahu ya, habis npm install kalian bisa run linternya dulu, kemudian kalian juga bisa run dev untuk jalanin development mode-nya. Nah, di sini kita coba cek dulu ya. Di sini ada public. Kita coba perubahannya yang signifikan apa. Untuk mainnya sama aja gitu ya. Dan untuk app-nya dia seperti ini. Dia ada. Nah, ini kita harus install Fetur ya. Fetur di sini karena saya kebetulan belum install karena kemarin kita lagi ada musibah ya, yaitu Mac-nya ini mati mendadak gitu ya. Jadi kita harus install ulang semuanya. Nah, sekarang kita coba cek lagi ke Explore, ke app, dia harusnya sudah ada formatnya. Oke, kita biarkan saja. Lalu di sini biasanya akan ada 2 baris seperti ini ya untuk pembuatan komponen. Jadi bukan 2 baris tapi 2 kata. Jadi teman-teman mesti hati-hati ya nanti ya ketika buat komponen. Nah, ini hampir sama seperti yang sebelumnya. Kita lihat lagi di sini ada hello world, dia ada define props-nya. Cuma yang sedikit ada perbedaan adalah di script setup-nya. Jadi sekarang pakai script setup seperti ini ya. Gitu. Dia buat define props-nya dia pakai define props gitu ya. Props-nya di define dulu di sini. Jadi nanti props-nya buat apa? Props-nya itu lebih cenderung buat variabel, teman-teman. Jadi ada sedikit perbedaan di sini. Ya. Ada sedikit perbedaan dari versi sebelumnya. Kita coba untuk yang di bagian selanjutnya di sini juga pakai script setup ya. Import untuk importnya gitu ya. Dan beberapa perubahannya ini terlihat jelas di script setup. Kemarin tuh kita pakainya ada template awalnya, terus kemudian ada script, ada CSS, dan sekarang dia benar-benar ini stylenya juga sama, template juga masih ada gitu ya. Coba di bagian importnya itu kita pakai script setup gitu ya. Perbedaannya di situ teman-teman. Lalu di main.js-nya ini juga tetap sama. Ini kita juga nggak bakal masukin perubahan untuk di awal-awal. Yang paling penting adalah di komponennya teman-teman. Jadi di komponennya kita pelajarin tadi seperti ini ya. Nah, sekarang gimana caranya buat hello world gitu ya. Hello world buat ini ya, project kita ini ya. Gimana caranya sih buat hello world-nya? Nah, di sini kita bisa lihat dari pola yang ini ya, pola sebelumnya itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita pengen buat components di Vue ini, kuncinya adalah di app-nya ini, teman-teman. Jadi kalau kita coba npm run dev sekarang ya. Run dev. Nah, di sini kita lihat dia di localhost 3000 ya. Teman-teman bisa kontrol klik gitu ya. Nanti ini yang versi terbarunya teman-teman. Sebelumnya tuh kita versi masih lama banget ya. Dan sekarang tuh defaultnya udah Fight plus Vue 3 gitu ya. Jadi sudah pakai Fight ya. Fight itu kayak semacam installernya lah gitu ya. Dan sekarang kalian sudah bisa install seperti ini gitu ya. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah gimana caranya kita menampilkan teks gitu ya di sini. Jadi sebenarnya ini teks komponen yang ada di dalam view-nya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada hello world. Hello world-nya ini you have successfully created. Jadi yang ini ya. Nah, terus cara kita bikin komponen barunya gimana? Misalkan saya menampilkan sesuatu di bawah sini gitu ya. Saya tinggal buat satu buah komponen. Misalkan saya coba namain, ini namanya harus 2 kata ya teman-teman. Misalkan di sini adalah basic komponen atau basic text.view. Seperti ini ya. Lalu formatnya adalah di sini kalau kalian ada props, nanti kita akan coba belajar props ya. Cuma di sini formatnya adalah yang pertama ada template, yang kedua ada style, yang terakhir adalah script. Cuma scriptnya di sini belum masuk ya, scriptnya dia di atas gitu ya. Oke, jadi kita cobain dulu, dia ada template gitu ya. Nah, templatenya ini buat naruh HTML kalian. Jadi di sini kita bisa masukin misalkan H1, this is my text gitu ya.
Nah, kita coba save. Lalu di sini kita coba lihat lagi. Di sini ada style. Style ini buat styling dari komponen kalian, dan kalian bisa style scope ya. Style scope ini hanya berlaku untuk di komponen kalian. Jadi dia nggak bakal berlaku untuk di komponen lainnya. Jadi kalau misalnya kalian mau styling, kalian bisa style dari sini ya. Style, kemudian pilih yang CSS scope seperti ini ya. Lalu di sini kalian bisa tes misalkan H1, backgroundnya saya akan coba set yellow seperti ini ya. Nah, lalu caranya nampilin teks kita ke dalam sini caranya seperti apa gitu ya. Nah, di sini kita udah ada hello world-nya, kita bisa masukin dia sebenarnya di sini. Cuma caranya adalah kita coba masukin importnya dulu, kita import dulu. Cara importnya sebenarnya udah dikasih tahu di sini ya. Dia di script setup, kemudian bisa diimport gitu ya. Diimport seperti ini. Jadi kalau misalnya kita coba cek sekarang, kita bisa import gitu ya. Terus di sininya kita import apa? Basic text, yaitu import komponen kita yang udah kita buat nih di sini. Lalu di sini kalau kita lihat ya, import basic text yang udah kita set. Nah, di sini kalian juga bisa lihat di sini from-nya from apa? From-nya itu adalah tempat dari si komponen ini di load gitu ya. Jadi kita bisa pakai seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sama aja sama versi yang sebelumnya ya. Jadi from-nya kita bisa set seperti ini, dot slash. Oke, ini nggak apa-apa. Ini kita coba cek dot slash gitu ya. Kita ambil yang basic text seperti ini teman-teman. Nah, perlu titik komanya nggak? Nggak perlu gitu ya. Jadi kita coba save aja. Nanti dia akan file-nya akan jalan gitu ya. Dia akan coba compile. Di sini kita belum nampilin ya. Kenapa belum tampil di sininya? Karena kita belum panggil gitu ya. Cara panggilnya gimana? Cara panggilnya itu kita bisa menggunakan, kita panggilnya mau di mana nih? Misalkan kita panggil setelah link ini gitu ya. Di bawah H3-nya. Kita coba panggil aja. Langsung di sini adalah basic text gini ya. Dan kita bisa panggil seperti ini. Nah, dia akan ada tulisan putih sepertinya ya, this is my text gitu ya. Dan ini saya akan coba pisahin dengan menggunakan BR. Dan sekarang kita sudah berhasil untuk memasukkan komponen kita atau hello world pertama kita gitu ya ke dalam Vue.js. Oke? Penasaran dengan tutorial-tutorial selanjutnya gitu ya? Jangan lupa untuk subscribe, dan juga biasanya ketika kita menggunakan JS stacking gitu ya, itu biasanya kalau ada update tuh sedikit galau, developernya pasti banyak perubahan gitu ya. Dan effortnya juga lumayan buat rubah. Makanya saya sarankan bagi kalian yang mungkin masih pemula gitu ya dan ingin membangun startup dengan menggunakan JS stacking, saya nggak nyarankan pakai JS dulu ya. Kenapa? Karena cost-nya mahal. Mahal di developernya, mahal di stacking servernya, mahal di environment-nya juga gitu ya. Dan teknologinya juga sangat complicated. Terus dia juga setiap ada perubahan seperti ini gitu ya. Sebelumnya kita mudah gitu ya, terus kemudian ada define props di sini ya. Terus kemudian pakai metode lama gimana? Apakah bisa? Biasanya ada beberapa framework yang bisa gitu ya. Ada juga beberapa framework yang nggak bisa. Jadi kalian harus pelajarin lagi gitu ya. Intinya harus terus belajar ketika kalian memang positif ngambil di JS stacking. Tapi kalau misalkan kalian pengen yang benar-benar stabil, kalian bisa ambil yang versi PHP gitu ya, atau mungkin bisa ambil Ruby on Rails, atau juga bisa ambil misalkan Python gitu ya. Nah, di situ saya sangat menyarankan kalau misalkan kalian baru pemula gitu ya, menggunakan misalkan kalian bangun startup, kemudian pengen cobain stacking untuk development web ataupun aplikasi kalian, coba gunakan itu dulu. Baru ketika misalkan udah settle, kalian bisa ganti ke Node.js gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.